Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Senin 14 April ya. Per saat ini gue record 13 April jam setengah 4 hari Minggu dan masih strong bullish ya. Emas masih sesuai dengan perkiraan. Masih naik ke atas, masih tajam. Ya, dan tidak terhenti ya di 32345 terakhir ya kalau nggak salah. 45-an, 45 sekian ya, 4531. Turun sedikit 23237 tapi masih dalam candlestick daily-nya masih strong naik ke atas dan seperti biasa new ATH berarti new Fibonacci karena kita tradingnya harian jadi kita perlu tahu di mana dia akan berhenti di pemberhentian selanjutnya ya. Oke, sembari kita garisin ada sedikit news yang sudah gue baca beberapa yaitu masih kemungkinan besar kalau misalnya emas ini masih akan terus naik ke atas karena memang banyak faktor untuk minggu ini dan minggu depannya. Ini akan kita tandai dulu sebagai area yang aman dan tidaknya. Ya, kuning ini harusnya kuning nih, salah. Kuning, hijau, merah, ini hijau. Hijau itu adalah area yang gue harapkan, area sideways-nya, dan kuning adalah sudah mulai hati-hati, dan merah adalah area seharusnya jika tembus itu untuk hanya bisa ditembus kalau ada news biasanya. Oke, oke. Dan sekarang 3246, kemungkinan pembukaan ada di area mana bang? Kalau pembukaan di atas 3246, berarti areanya 3246 sampai 3317 selanjutnya. Langsung jebol deh. Ya. Tapi kalau dia masih pembukaan kurang lebih di area sini, atau apalagi cenderung turun ke bawah, nah berarti antara 3246 sampai 3187 areanya. Ya, area sideways jika tidak ada news ya di esok harinya. So, makanya yang paling penting saat ini adalah newsnya di esok hari di Forex Factory. Mari kita lihat dulu untuk Forex Factory-nya hari Senin 14 April. Coba gue cek dulu. Oke, layarnya agak sedikit miring. Ya, 14 April tidak ada news. China new launch tapi tidak ada. Selasa GBP setengah 8 nanti ini apa? CPI, CAD, lalu ini Selasa udah bergerak nih ya walaupun CAD US belum. Rabu ada CPI juga dari GBP, ini juga akan bergerak. Udah mulai keluar ya GBP dari negara GBP lagi CPI dari negara lain. Setengah 8 retail sales seperti biasa. CAD juga mulai Kamis langsung 17 April sebagai penentuan mau Bitcoin ataupun gold. Nih penting nih, ini orang bahaya nih kalau ngomong nih ya. Hati-hati nih bergerak berarti Rabu malam kita udah boleh cabut dari market. Kita tunggu Kamis untuk opennya lagi, lalu hari Jumat bank libur semua ya. CAD tapi USD enggak ya, kemungkinan Jumat area sideways-nya. Ya ini Jumat Agung ya. Kamis penutupan terakhir ya. Kita akan lihat berada di area mana. Berarti besok gold dari Senin sampai Kamis saja tradingnya karena Jumatnya libur bank semua. Senin areanya sideways ya, berarti hanya akan mengikuti pergerakan dari global seperti apa. Oke, mari kita lihat dari news lainnya yaitu geopolitik dari Trump and ini pemerintah China ya. Mereka masih perang harga, ada yang naikin lagi 142, 145, ya. Ada lagi 120, terus mereka terus naikin pajak dan tidak ada satu orang pun yang sebenarnya ingin peperangan ini karena semuanya kan ada dampaknya. Ya, kalau kalian baca ini linknya, ini dari Bloomberg sih. Ya, gue dapat infonya kalau ya ini intinya ekonomi akan kacau, udah gitu aja.
Simpelnya seperti itu. Jadi kacau tuh tidak berarti emas akan naik ke atas, juga tidak berarti emas akan turun ke bawah, tapi cenderung emas naik ke atas. Cenderungnya ya, jadi sideways bullish gitu. Kalau turun mungkin tidak, tapi sideways bullish untuk emas. Intinya seperti itu, tapi untuk ekonomi secara global bahaya. Lalu news tambahannya di sini Ukraina dan Rusia ya, mereka masih bersekutu ya untuk janjian perang. Jadi masih peperangan masih berlanjut, berarti gold masih bullish. Informasinya seperti itu singkatnya. Lalu informasi tambahan adalah investor dari Bitcoin itu kabur ya istilahnya. ETF ini yang spot, berarti dana cash, nggak tahu ada apa. Ini dari investing.com. Uangnya yang pasti mereka hold dulu ya, seperti yang udah gue bilang, semua para investor yang punya uang udah banyak saat ini hold dulu. Mereka lebih baik pegang cash daripada mereka sembarangan masuk dan bahaya. Ya. Jadi besar kemungkinan Bitcoin akan turun ya. Ini tanggal 11 informasinya. Karena tanggal 13 ya kemungkinan Bitcoin akan turun mungkin ke area support yang kemarin udah gue bilang di 81.500 support sementara. Kemudian kita lihat akan jebol lagi ke bawah atau akan lanjut ke atas. Tapi informasi sementara seperti itu. Yang pasti berarti investor pada punya cash. Cashnya bakal dilempar kemana? Apakah mungkin akan ke emas? Jika ke emas, maka emas akan bullish lagi. Strong bullish malah lebih tepatnya ya. Karena sudah ada perang, sudah China sama Trump. Ya, China juga masih nyetok emas. Ya. Ditambah lagi banyak hal ya yang membuat gold masih bisa strong ke atas dan penentuan terakhir ya di 3317 ini juga lumayan ya. Tapi kalau ini cepat naik lagi 100 tercepat lagi dari 32 ke 33. Tapi ingat, kenaikan yang cepat sekali koreksi pun sangat dalam, jadi tetap pasang stop loss-nya teman-teman ya, jangan lupa. Dan di sini pun sudah dari Federal gitu ya, sudah memberi informasi kalau gold kemungkinan mereka akan menahan suku bunga yang membuat gold intinya strong bullish. Oke, jadi informasi tentang gold untuk strong bullish masih sangat banyak. Jadi hati-hati untuk teman-teman para seller ya. Dan salam cuan untuk teman-teman yang masih hold buy ya. Gua udah out buy-nya yang investnya. Sisa kemarin mau hold juga sudah cukup tinggi sebenarnya, jadi agak sedikit takut-takut juga. Karena sekalinya jatuh ini bakalan jatuh cukup dalam penarikannya. Jadi lebih baik kita tunggu koreksinya. Tapi untuk sementara newsnya semua masih good news untuk gold, jadi masih akan kemungkinan terbang lanjut ke atas. Jadi kalau misalnya besok turun, malahan itu saatnya kita nyerok gitu ya. Tapi kita lihat koreksinya, mungkin gue akan cari, mungkin akan mulai invest itu kalau turun 100 gitu ya. Dan ini kan 3247 berarti turunnya paling nggak 3147 baru kita akan hold lama gitu ya. Tapi kita akan lihat besok loncatnya di mana, ke bawah atau ke atas. Tapi yang pasti akan ada loncatan antara ke bawah atau ke atas. So segitu saja analisa harian kita atau mingguan kita untuk gold minggu depan. Semoga teman-teman cuan di minggu depan cuma 4 hari berarti ya. Aduh. Agak sayang gitu ya karena libur 1 hari Jumat Agung, jadi ya segitu saja. Salam cuan.